Selamat pagi pemirsa, kembali kami menjumpai Anda di LSPR News Online yang akan menghadirkan kabar terkini setiap bulannya. Bersama saya Areka Bayahaki, kami akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dengan narasumber terpercaya. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Jepang akan menghapus berbagai macam pengontrolan untuk perbatasan COVID-19. Salah satunya membuka perjalanan bebas visa bagi wisatawan mancanegara mulai 11 Oktober 2022. Runway Fashion Show atau peragaan busana yang diselenggarakan di Paris oleh Balenciaga memiliki keunikan sendiri. Lantaran yang seharusnya tampil mewah, justru mereka menunjukkan keunikan dengan material lumpur. Bandara Soekarno-Hatta mulai melarang para penggemar untuk menyambut para artis-artis yang masuk ke Indonesia. Pemirsa, pemerintah Jepang telah membuka kembali perjalanan bebas visa bagi seluruh warga mancanegara mulai 11 Oktober 2022. Berikut berita selengkapnya. Pemerintah Jepang akan menghapus sejumlah kebijakan kontrol batasan COVID-19, salah satunya membuka kembali perjalanan bebas visa bagi wisatawan mancanegara. Kebijakan tersebut juga bertepatan dengan nilai tukar yen yang turun drastis ke level terendah dolar Amerika Serikat dalam hampir 25 tahun. Sebelumnya, program bebas visa ini mengalami penundaan pada Maret 2020 akhir pandemi COVID-19. Diharapkan dengan dibukanya kembali pintu untuk wisatawan mancanegara ini dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata Jepang. Pemirsa, runway fashion show atau peragaan busana biasanya identik dengan tampilan yang mewah dan juga penuh kilau. Namun apa jadinya bila runway fashion show ini justru menampilkan material lumpur dan juga rawa gambut yang memiliki aroma tidak sedap? Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari kompas.com, Balenciaga mengadakan peragaan busana yang terbuat dari material lumpur. Nuansa unik ini muncul dalam acara fashion show dalam acara brand fashion ternama Balenciaga yang meluncurkan koleksi musim semi dan musim panas di Parc des Expositions de Villepinte, Paris, Prancis, 2 Oktober 2022 lalu. Runway tersebut melibatkan seniman kawakan asal Spanyol, Santiago Sierra. Bekerja sama dengan seorang arsitektur, Santiago membuat set runway seperti lubang lumpur besar, di mana pada bagian tengahnya dibuat lebih landai untuk tempat model berjalan. Pemirsa, untuk berita selanjutnya datang dari Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten yang melarang para penggemar untuk menemui dan menyambut idolanya di bandara. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari Twitter, 3 Oktober 2022 lalu, Bandara Soekarno-Hatta memasang pengumuman bahwa pihak bandara tidak memberikan izin untuk berkumpul dan berjumpa dengan penggemar di bandara demi keamanan dan kenyamanan bersama. Pengumuman ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kericuhan dan resiko lainnya pada saat berkumpul dalam jumlah besar. Pemirsa, untuk berita selanjutnya datang dari Kampung Gembira Gembrong yang baru saja direvitalisasi. Sudah ada rekan kami, Raffi Ganesha, yang akan melaporkan di tempat. Namun sebelum itu, mari kita simak iklan layanan masyarakat berikut ini. Halo Landeners, nah kali ini kita akan membagikan tips cara berkendara motor dengan aman dan nyaman. Nah Landeners, sebagai pengendara motor yang baik selalu menggunakan aksesoris yang lengkap sebelum berkendara, yaitu mulai dari sepatu, lalu yang kedua menggunakan jaket, dan yang ini sangat penting sekali Landeners, yaitu memakai helm. Selain menghindari terkenanya tilang, kita juga bisa melindungi area kepala kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Eits, yang satu ini jangan sampai lupa nih Landeners. Sebelum atau sesudah menggunakan aksesoris yang lengkap, kita juga harus mengecek keadaan motor kita mulai dari rem sampai keadaan ban. Oh iya, satu lagi nih Landeners. Sebelum jalan, kita juga harus mengecek keadaan spion dengan baik dan benar. Jadi jangan pas di jalanan ya kita mengecek keadaan spion, karena bisa membahayakan diri sendiri dan juga pengendara yang lainnya. Safety riding Landeners, and bye-bye. Selamat siang Landeners, saat ini saya akan mengajak Landeners semua yang di rumah untuk melihat suasana baru yang ada di Kampung Gembira Gembrong
setelah dilakukan revitalisasi oleh pemerintah DKI Jakarta. Seperti apa suasana barunya? Yuk ikuti saya. Kampung Gembira Gembrong ini baru saja diresmikan oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu. Awalnya Kampung Gembira Gembrong ini merupakan pemukiman warga yang ada di sekitar Pasar Gembrong yang terbakar pada bulan April. Akibatnya, ada kurang lebih sekitar 1.000 jiwa yang terdampak akibat kebakaran yang terjadi. Dan menanggapi hal itu, Bapak Anies Baswedan pun langsung melakukan revitalisasi, di mana revitalisasi ini dilakukan sejak Juli lalu dengan menghabiskan dana sekitar 7,8 miliar rupiah. Dan ini menggunakan pembiayaan pendanaannya melalui Basnas, Basis Provinsi DKI Jakarta. Saat ini ada sebanyak 138 hunian yang sudah dibangun di tempat ini, di mana tidak hanya rumah yang disediakan, namun juga ada fasilitas lainnya, seperti musola, PAUD, posyandu, dan juga fasilitas lainnya. Tak hanya itu, di kampung ini juga ada beberapa hal yang menarik, mulai dari dinding yang berwarna-warni, lukisan mural, sampai dengan pesan moral yang ditampilkan di setiap dinding. Konsep ini memang sengaja diusung untuk menonjolkan kesan gembira dan juga bertujuan untuk memberikan pesan positif bagi warganya. Namanya Ibu Masnia, wong Gembrong Gembira. Nama saya Sadim, usia 54 tahun. Nama Alif, usia 23 tahun. Nah Pak, tadi setelah kita berkeliling di Kampung Gembira Gembrong ini, saya melihat ada beberapa lukisan dan mural-mural yang ada di dinding. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, menurut perasaan Bapak setelah kampung ini direvitalisasi oleh pemerintah DKI Jakarta, bagaimana tuh Pak perasaannya? Iya, gembira sih Pak istilahnya. Saya pikir tadinya nggak mau dibangun lagi oleh Pemda ya, pemerintah. Setelah ini dibangun lagi ya, saya bergembira, bersyukur itu. Kalau menurut saya pribadi sih ya semakin banyaknya maksudnya jalan-jalan yang luas, beda dari dulu kan, jadi anak-anak bisa mainnya lebih leluasa lagi, terus nggak nyampe ke jalan-jalan. Tentang kayak mural, bentuk-bentuk gambar juga kayak buat beda dari kampung yang dulu lah, bahkan dari kampung-kampung lainnya juga. Lalu untuk fasilitas tadi saya juga melihat Pak ada beberapa fasilitas, boleh disebutkan kalau Fasilitas apa? Fasilitas umum apa gimana? fasilitas yang ada di kampung ini, fasilitas umum. Ya fasilitasnya ya yang tadi nggak ada PAM, sekarang ada PAM gitu kan. Itu aja sih. Kalau fasilitas umum sih ya kayak sekarang kan udah ada taman, ini jalan juga diperlebar kan, jadi mempermudah orang-orang buat beraktivitas bolak-balik untuk naruh kendaraan, terus mengantisipasi kehilangan juga kalau ditaruh di atas. Kalau nyaman sih ya dibikin nyaman aja ya. Mungkin ada, boleh ngomong tentang kekurangannya, maksudnya Boleh Pak. Boleh. keterbukaan buat kita kayak model duduk begini, ini kan hasil bikinan sendiri. Kurangnya di situ buat fasilitas duduk-duduk, cuma kan dikasih fasilitas kayak taman, cuma nggak ada tempat duduknya buat warga-warga sekitar. Lalu untuk segi keamanan yang ada di Kampung Gembira Gembrong ini menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah sudah aman atau perlu ada satpam atau bagaimana Pak? Saya rasa nggak perlu. Di sini kan ada ansip juga kalau malam sini nih. Ada ansipnya, keamanan juga kan hitungannya. Aman, zaman sudah diurus nih Pak RW. Kalau aman sih ya aman, karena warga sini kan bisa dibilang kebersamanya tuh selalu ada, rame-rame gotong royong buat kayak mencari kesalahannya dari mana, titiknya ini dari mana. Pokoknya kebersamanya kuat sih dari zaman dulu. Baik Londoners, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Kampung Gembira Gembrong. Saya Raffi Ganesha, kembali ke studio. Baik Raffi, terima kasih telah memberikan kami informasi menarik seputar revitalisasi Kampung Gembira Gembrong. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Saya Areka Baihaki, mewakili seluruh kerabat kerja LSPR News Online, pamit undur diri, sampai jumpa.